Jadi dan ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan itu hanya dua digambarkan. Tuhan itu pengasih atau Tuhan itu penghukum. Nah, Iya. jawaban Mbak Yeni itu menarik katanya gitu. Dia bilang, I see my God as a loving God, while you see your God as a punishing God. Bagaimana kita memahami Tuhan, itu akan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan manusia. Ada nggak Bang dari beberapa kitab yang dirimu baca nih, yang bisa ditarik bahwa ini sama, ngomongnya sama semua nih gitu. Iya. Kalau gue secara pribadi seringkali pangkal perselisihan manusia itu tadi pertama karena agama. Tapi sebenarnya agama itu kan cara kita untuk memahami Tuhan ya. Nah, ketika kita sudah punya gambaran yang sama, bayangan yang sama tentang Tuhan itu seperti apa, biasanya disitulah letak titik temunya. Jadi dan ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan itu hanya dua digambarkan. Tuhan itu pengasih atau Tuhan itu penghukum. Nah, salah satu yang sering gue jadiin ilustrasi itu ini, Twitternya Mbak Yeni Wahid ketika dia dikritisi oleh netizen yang maha benar karena kerudungnya tidak syar'i. Aduh, lo lihat di Arab tuh pada nggak kerudungan kali, gila. Nah, terus Mbak Yeni buat di Twitternya seperti, ya maksudnya kita ya Mbak Yeni Wahid itu kan anak kiai yang notabene kayak ilmu agamanya pasti kita nggak perlu ragukan ya. Jadi kalau dia memakai itu pasti udah punya dasar ilmunya juga toh. Cuman ya itulah netizen kan dengan sering merasa dirinya lebih canggih daripada ulama-ulama yang itu toh. Nah, jawaban Mbak Yeni itu menarik katanya gitu. Dia bilang, I see my God as a loving God, while you see your God as a punishing God. Though we call though we call him the same name, sadly we see him as a different gitu, differently katanya. Keren. Jadi di situ aku ketika bagaimana kita memperlakukan manusia itu bagaimana kita memahami Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan manusia. Jadi kalau kita melihat Tuhan sebagai maha pengasih, kita akan mengasihi orang, mengasihi sesama. Tapi kalau kita melihat Tuhan sebagai sosok yang suka mencari-cari kesalahan, suka menghukum, kita pun akan mencari-cari kesalahan orang. Oh, jilbabnya kurang syar'i nih, celananya kurang cingkrang nih, gitu kan ya. Atau gua udah ini nggak masuk kualifikasi nggak? Masuk lah bro, ulama banget. Belum hitam sih, jidat gua belum hitam nih. Nanti tinggal dihitam sedikit. Makanya dari situ gue tuh selalu ngajak ya kayak tadi, gue nanya apa yang mau di offer, gue nggak tahu mau offer apa, tapi gue selalu bilang kita ini sama-sama pengen tahu Tuhan itu seperti apa. Karena kalau kita tahu Tuhan seperti apa, ya tadi kita mengenal Tuhan ternyata itu maha pengasih. Dengan begitu kita merasa dikasihi, kita akan meneruskan kasih itu ke orang lain. Nah, gitu. Nah, selama ini orang beragama seringnya melihat Tuhan itu sebagai sosok yang nyari kesalahan, yang nggak akan puas dengan apapun yang kita lakukan. Oke, berusaha untuk apa nih tuntutan apa yang mesti yang harus dibenerin gitu. Karena takut. Jadi out of fear, not out of love. Nah, gitulah. Jadi itu yang selalu aku pengen selalu ajak untuk orang-orang untuk mengenal siapa Tuhan itu gitu. Berarti buku Siksa Neraka zaman kita SD tuh andilnya besar sekali ke masyarakat. Iya, itu memang proyek yang katanya memang disengaja waktu itu. Dan itu buku bestseller sampai banyak versinya, versi komik Siksa Neraka itu. Dan itu benar-benar menghancurkan image Tuhan. Kenapa bikin kayak reward untuk orang baik gitu loh? Iya, lebih keren kayaknya. Iya kan, misalnya gitu kan, reward atau ya surga gimana ya gitu. Misalnya gitu, opposite lah dari yang kayak over ketakutan gitu. Ya itu sangat Machiavelli. Jadi orang itu lebih mudah dikendalikan dengan berdasarkan rasa takut ya.